Selamat berjumpa kembali di channel Ruang Rakyat Biasa. Dan kali ini saya akan sampaikan mengenai 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Beberapa survei sudah melansir hasil risetnya, ya. Dan beberapa tim survei ini menyampaikan angka tingkat kepuasan publik yang di atas rata-rata 70%. Ya, nah, buat saya itu nggak jadi masalah. Tetapi ada sejumlah catatan kritis sebenarnya yang kami dapatkan langsung dari situasi di lapangan, ya, berdasarkan data bahwa boleh jadi ya 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo ini ya bisa memuaskan publik kelas menengah. Tapi tidak demikian dengan masyarakat miskin yang ada di akar rumput ini. Ada sejumlah narasi-narasi yang sempat disampaikan bahwa mereka ini belum bisa merasakan capaian-capaian keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini dalam waktu 1 tahun pemerintahannya ini. Semua hal yang dinarasikan masih berkaitan dengan kondisi perekonomiannya. Ini dalam konteks di masyarakat miskin akar rumput, ya. Jadi kami tidak bicara di soal kelas menengah. Artinya apa? Gebrakan Presiden Prabowo Subianto dalam 1 tahun pemerintahannya ini, ya, menurut hemat kami masih setengah tiang, belum full power, belum menyentuh persoalan substansi kemiskinan di akar rumput. Apa yang menjadi penyebabnya? Kita sedikit menelisik. Kenapa saya sampai pada kesimpulan bahwa Presiden Prabowo masih setengah tiang dalam melakukan gebrakan-gebrakan dalam konteks mengatasi problem kemiskinan di Indonesia dalam 1 tahun masa pemerintahannya. Padahal, ya, saya mengutip pernyataan beliau ini pada sebuah kesempatan beliau berpidato yang sempat menyatakan bahwa sulit memberantas kemiskinan karena kolusi antara pengusaha, pejabat, dan politisi. Itu beliau yang secara terang benderang menyatakan seperti itu. Artinya apa? Artinya Bapak Presiden Prabowo Subianto ini sangat paham dan sangat mengerti dengan fundamental persoalan kemiskinan yang sedang terus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Beliau sudah dengan terang-terangan menyebutkan bahwa karena adanya kolusi antara pengusaha, pejabat, dan politisi, itulah oligarki. Dan itulah sistem yang bobrok dan brengsek yang seharusnya sudah mulai diberantas oleh Bapak Presiden Prabowo ini. Saya pikir dalam periode dalam masa berikutnya, setelah 1 tahun masa pemerintahannya ini, Bapak Presiden Prabowo sudah harus lebih galak lagi dari yang sekarang.
sudah harus lebih berani lagi. Kalau untuk mulai memberantas sistem yang bobrok dan brengsek ini, maka suka atau tidak, Bapak Presiden Prabowo Subianto harus berani menerbitkan Perpu tentang rekonstruksi kebijakan politik dan ekonomi nasional, kemudian membangun ekosistem ketahanan rakyat, membangun ekosistem ketahanan ekonomi rakyat, dan di bawahnya ya sebagai pondasi baru perekonomian nasional kita yang benar-benar tertanam kuat di akar ya di bawah, maka Presiden Prabowo Subianto sebaiknya membentuk apa yang namanya badan usaha milik warga di seluruh kelurahan di Indonesia. Saya pikir itu yang bisa mencapai keberhasilan Presiden Prabowo secara gilang gemilang. Dan itulah yang pada akhirnya Presiden Prabowo akan dicintai dan dikagumi oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya tunggu gebrakannya yang seperti itu. Terima kasih. Wassalam.